tidak menunggu waktu lama, saya bergeser. Saya jadi dandim di Nabire, Mas. Komandan Kodim 1705 Nabire, ya, Paniai. Di pedalaman, Mas. 7 wilayah kabupaten, Mas. Saya menjadi dandim tidak sama seperti orang lain juga. Saya kira setelah saya danjon, saya bisa begini, Mas. Nah, santai, ya kan, sampai ngasih perintah. Ternyata tidak, Mas. Saya masih pakai rompi anti peluru, masih pakai helm, dandim ini masih bawa senjata. Jadi saya juga harus waspada, Mas. Kenapa? Karena ya kalau namanya musuh, dia tidak melihat siapa kan? Ya dia lengah, dia sikat. Gitu. Alhamdulillah berjalan 1 tahun dengan dinamikanya, ya kan? Kemudian barulah ke Mabesan. Setelah selesai Pabandia, saya berpikir akan mendapatkan kesempatan di tempat lain, Mas, ya. Ternyata, Mas, apa yang terjadi? Ya, begitu skep golongan 4 kolonel ini, Mas. Wah, saya bilang, saya pasti di luar Papua ini. Ternyata saya belum lulus, Mas. Belum lulus, saya balik lagi ke kampung saya. Jadi, saya pulang lagi ke Papua itu. Jadi, saya bilang luar biasa, kita belum lulus. Tapi karena kita sudah tahu, Mas, bahwa Papua itu luar biasa. Papua itu kita sama punya tempat. Sama, Mas. Itu bukan tempat orang lain, tempat kita punya itu. Sehingga apa? Itu bukan siapa-siapa. Itu sama kita punya saudara. Sehingga apa? Sehingga semua perwira itu jangan sampai berpikir, wah maunya di Jawa terus. Jangan, ya kan? Sudahlah, itu yang tidak jelas saja yang ke Papua. Udah boleh. Di Papua juga butuh orang-orang terbaik untuk mengelola itu, ya kan? Selesai dari Papua, saya menjabat sebagai asisten personil, Mas. Kemudian saya juga bersyukur bisa memberikan karya saya waktu itu mengkonsepkan pembentukan Kodam baru, Mas. Kodam 18 Kasuari. Selesai dari situ, kami ke Seskuad kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun di Seskuad, istirahat di situ, Mas. Plong, tidak ada kegiatan yang menonjol, ya. Semuanya berjalan normatif. Kemudian singkat cerita saya kembali ke Mabesan menjadi paban di Spersan, Mas. Itu juga anugerah yang Tuhan berikan kepada saya bisa menempati posisi itu. 2 tahun kurang lebih saya di Spersan, kemudian mendapatkan kesempatan untuk Lemhanas. Begitu setelah selesai saya Lemhanas, ya kan? Saya bilang saya mau kemana nih? Karena apa? Ya, lantai 8, ya kan, nganggur ini kan. Akhirnya saya coba putuskan saya untuk menyendiri di gunung. Dengan terlebih dahulu saya katakan kepada anak-anak dan kepada istri, Ibu, Abang, Non, panggilan saya kepada mereka. Mulai saat ini ayah akan tirakat, ya, akan berdoa, ya kan, berikhtiar, ya kan, di atas. Di mana? Di gunung. Sampai kapan ayah? Sampai dengan cap jabatan dan pangkat ayah keluar. Wah ini kan tidak tahu kita. Bulan pertama masih semangat, Mas. Bulan kedua masih semangat, Mas. Berdoa tuh masih, wah, tangan tuh masih luar biasa. Begitu bulan ketiga, bulan keempat sudah mulai agak turun, Mas. Dan saya tidak pulang. Sesuai, saya harus konsisten dengan itu. Begitu itu hari Jumat, Mas. Informasi yang berkembang, sidang udah selesai. Tak taunya adik saya yang dari Mabes TNI itu kasih kabar. Bang, abang ada. Saya teriak di situ, Mas. Kemudian saya cari ibu saya. Kemudian karena saya kan dengan ibu di atas. Jadi selama sekian bulan saya dengan ibu di atas. Gitu kan. Jenderalnya turun, bintangnya turun. Saya sungkem di pangkuan ibu, saya baru telepon anak saya, Mas. Jemput ayah sekarang. Wah, ayah pulang. Pulang. Kan sudah sesuai dengan janji. Manakala bintang turun, skep ayah keluar, ayah pulang saat itu juga. Teriaknya anak-anak ini luar biasa kayak kesetanan. Waduh, teriak-teriak dia. Terima kasih. Akhirnya apa?
itu mobil langsung dia kasih panas. Setelah itu jemputlah saya, Mas. Dari perjuangan itu semua, yang paling saya garis bawahi ya, saya bisa begini, Mas. Kenapa? Keluarga. Ayo berangkat. Pakai baju dulu, udah siang nih. Waduh, ini baju pertama kali bintang 1 ya? Alhamdulillah. Agak ringan ini kayaknya nih. Oh, kemarin kan melatihnya 3. Kalau sekarang bintang 1. Siapa sih yang tidak mau dapat bintang? Orang bodoh dan orang goblok sekalipun dia pengen tuh punya bintang. Betul nggak? Apalagi kita bukan orang bodoh dan bukan orang goblok. Pasti apa? Oh, bermimpilah. Ini yang membedakan. Alhamdulillah. Ini yang membedakan dan yang kita idam-idamkan. Kemarin saya pada saat penyematan tanah pangkat saya di Mabes TNI saya bawa, Mas. Ibu saya bawa. Anak istri saya bawa. Orang lain nggak bawa, biarin aja. Kenapa? Karena kita punya sejarah yang berbeda. Ya, perasaan ibu gemetar ya, nggak baru sekarang. Kalau dulu mah cuma di waktu di Akmil, terus ke istana, alhamdulillah. Baru sekarang lagi ke Mabes ABRI, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu jabatan titipan dari Allah, sih bisa menjalankan tugasnya buat nusa bangsa dan negara. Nilai orang tua bagi saya itu luar biasa. Saya paling sayang sama ibu. Kalau mungkin orang lain sungkem itu 1 tahun 1 kali, saya tiap hari, Mas. Saya begitu bangga dan saya merasakan bahwa saya bisa begini karena mereka, ya, karena mereka, Mas. Makanya saya mohon maaf. Kemarin saya pada saat berfoto bersama, ya kan, saya izin dengan berat hati kepada Bapak Kasat. Ya, oke, Mas Bapak, izin ibunda saya izin berfoto dengan Bapak. Oh, Mohon izin. Siap. Oh, Siap. Ibu mohon maaf, Ibu. Umur berapa ini? 78. 78 ya? Ibu mohon maaf, Ibu. Siap. Siap. Oh iya. Saya seorang anak yang dikatakan itu nakal dan lain sebagainya. Apa sih yang saya bisa berikan kepada beliau itu ya? Hanya kebanggaan. Mendapatkan kesempatan foto bersama dengan beliau itu. Beliau cerita kemana-mana, Mas. Cerita di kampung. Dan itu foto itu dikirim kemana-mana, Mas. Saking bangga. Gitu. Nah, saya katakan, apa sebetulnya muatan di situ? Bagaimana caranya kau sebagai seorang anak bisa menjadikan kebanggaan bagi ibumu? Suka inget waktu kecil ininya dipukul sama sapu. Tuh. Alhamdulillah sekarang dari desa saya, Kecamatan Jatinangor baru yang mulai jadi AKP, terus sekarang keumuran sama ibu jadi jenderal. Alhamdulillah.